Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Kopi Dituang Channel. Kawan-kawan, seperti biasa sebelum lanjut video, klik tombol like serta subscribe sebagai support dari channel ini agar kami berkembang ya kan. Kali ini kita akan review kandang ya, karena banyak tanya tadi kemarin tuh banyak tanya, "Bang, Om, review kandangnya dong. Kandangnya pakai lampu apa enggak?" Nah, kita akan bahas ya. Nah, di sini untuk kandang saya pakai ini salah satu ya, nanti kita akan lihat kandang yang lain. Ini per kotaknya itu lebar 1 meter ya. Kemudian panjangnya 1 meter ya, sekitar 1 meter. Lebarnya sekitar 1,5, tingginya juga sekitar 1,5 ya. Kalau lebih tinggi juga boleh, hampir 2. Ini kalau 2 meter nggak ada. Itu sekitar 1,5 meter lebih sedikit ya, saya agak lupa ukurannya, atau mungkin malah itu 2 meter. Pokoknya kalau saya berdiri nah, hampir sama dengan saya tingginya ya kan. Ini nih, saya saja 160 ya, berarti lebih sedikit lah ya. Nah, kemudian untuk dalam kita pakai, untuk yang ini biasanya untuk indukan yang siapan ya teman-teman. Biasanya yang siapan saya taruh sini karena nah seperti itu ada indukan siapan juga, dia masih agak ini ya, kurang tenang. Nah, makanya di sini untuk yang siapan saya kasih kolam seperti ini. Kita masuk saja ya. Nah, saya pakai kolam seperti ini tujuannya adalah agar burung jadi lebih tenang. Dan ini airnya dari pompa air ini ya. Ini pompa air akuarium itu. Ini masih menyala. Kemudian airnya ini dibawa ke selang ke sini. Dan ini tembus untuk kandang 1 dan kandang 2. Jadi ini tembus ke sana juga. Jadi airnya mengalir ke dua arah. Lalu turun di tempat seperti ini ya. Biasanya di sini saya kasih ikan kecil-kecil ya. Kalau ini banyak tanah, ini dari kacer, biasanya kakinya kotor langsung masuk ke sini, tapi justru itu yang membuat kacer itu senang. Terus di sini ada sedikit ini ya, tataan ini ya. Ini untuk mandi, biasanya sambil ke air itu nggak langsung ke yang dalam dulu, biasanya ke sini dulu baru ke yang agak dalamnya. Dalamnya sekitar berapa ini ya? Ya seginilah ya kira-kira. Yang ini lebih dalam karena tempat tuh, ini sampai masuk tangan saya ya. Ini untuk ini penampungannya ya. Kemudian yang dari sana masuknya nanti ke sini ya, baru masuk ke sini lagi. Jadi airnya muter ke sini ya, dari sini ke sini, ke sini lagi. Yang dari sana juga turun ke sana, masuk ke sini, masuk lagi ke sini. Jadi ini yang paling dalamnya di sini. Cuma masalahnya adalah kalau ini setiap hari harus ditambah teman-teman, karena kalau nggak ditambah ini airnya banyak yang rembes ya, bisa ngerembes ke tembok, bisa dipakai minum, pakai mandi, kemana-mana airnya ya. Karena ini kurang tinggi, jadi ini setiap hari saya nambah airnya. Kalau dinyalakan terus ya, kalau pompa airnya dinyalakan terus, otomatis airnya akan berkurang, menguap ya kan, penguapan, mengalir kemana-mana. Nah itu jadi harus ditambah setiap hari, karena kalau ditambah dia akan airnya itu jadi habis. Nah, masalah yang ditimbulkan lagi adalah kalau kita pakai filter seperti ini adalah, pernah saya itu melihat burung saya kok tidak terlalu sehat, burung kacer saya ya. Kemudian tidak pernah lihat dia minum atau mandi. Kemudian saya sentuh airnya, ternyata nyetrum teman-teman, ternyata rusak ya, rusak nyetrum. Makanya penting sekali untuk melakukan perawatan juga terhadap alat ini atau filter akuarium ini ya, karena ini kan kotor biasanya, kayak ini loh, serabut-serabut sarang nih. Ini biasanya kan banyak dimasukkan sama kacer kan, dimasukkan ke kolam. Nah, akhirnya ini masuk ke sini dan akhirnya ya membuat ini panas atau tidak mau berputar sehingga rusak, dan itu bisa menimbulkan
menyetrum ya cutter saya. Untung cutter saya tidak apa-apa. Lalu saya beli yang baru, dan untuk perawatannya mungkin tidak saya nyalakan full 24 jam ya, bisa saya nyalakan malam saja atau pagi saja, kemudian airnya paginya saya tambah lagi. Nah, selain itu di sini saya juga memakai ini apa namanya, saya menanam lidah mertua ya teman-teman. Ini fungsinya untuk agar ada kadar oksigen di dalam sini ya, karena di sini pasti kan banyak kotorannya. Jadi salah satu fungsi dari lidah mertua ini bisa merubah gas amonia atau gas yang tidak sedap itu berubah menjadi oksigen lah, minimal untuk inilah apa, peredam bau tidak sedapnya ya. Dan dia kalau malam juga membutuhkan apa, menghasilkan oksigen yang tentu baik untuk burung kacer kita. Selain itu bisa juga sebagai apa namanya, penyaring udara ya teman-teman ya, penyaring udara. Nah, selain itu teman-teman juga bisa pakai apa ya, sirih gading ya, pokoknya yang seperti itu ya, sifatnya itu merubah O2 menjadi merubah CO2 menjadi O2 atau merubah kadar-kadar tertentu disaring menjadi yang lebih baik ya, seperti ini misalnya. Kemudian untuk tangkringan saya cuma pakai satu tangkringan teman-teman di sini. Nah, di sini saya pakai satu tangkringan, fungsinya tujuannya adalah agar burung tidak terlalu banyak bergerak. Jadi tidak terlalu banyak bergerak. Maksudnya tidak terlalu melompat-lompat begitu ya. Kalau katernya banyak, kalau tangkringannya banyak, itu burung lebih cenderung melompat-lompat ke tangkringan. Tapi kalau satu, dia cenderung untuk mau mengepakkan sayapnya ya, mau terbang. Jadi dia dari tangkringan ini kemudian makan turun ke bawah. Biasanya saya pakai makannya kan selalu saya taruh bawah tuh di sini nih biasanya. Nanti kita lihat embernya ya. Dia akan kalau pagi atau siang, pokoknya waktu dia makan tuh dia turun lalu naik lagi ke tangkringan ini. Nah, ini berfungsi untuk mengontrol lemaknya agar dia tidak ngelemak, agar burung tidak obesitas. Nah, seperti itu maksud saya ya, tujuannya. Kemudian untuk lubang dinding ya, ini untuk sirkulasi juga. Ini sangat dingin sekali ya. Ini anginnya masuk lewat sini. Tuh, anginnya berasa sekali di sini. Lihat, luar kebun teman-teman di luar. Ya. Tuh, jadi ini sirkulasi udaranya. Jadi dari sini udara masuk dari sini ya, kemudian bisa keluar ke sini atau sebaliknya, dari sini masuk bisa keluar juga dari atas sana ya. Kemudian untuk sinar matahari sama. Nah, jadi itu adalah asbes fiber yang saya lubangi, asbes biasa yang saya lubangi, kemudian saya beri asbes fiber di atasnya agar sinar matahari masuk, terutama waktu pagi ya. Jadi kalau pagi itu sinar matahari dari sana, kemudian langsung masuk ke sini ke kandang ini. Pada waktu itu, pada pagi hari biasanya burung akan berjemur. Kemudian fungsi matahari lagi kalau nanti masuk ke sini adalah bisa membuat suasana kandang tidak terlalu dingin ya teman-teman ya. Gitu. Kemudian untuk glodok, saya ada yang pakai 2, ada yang pakai 1. Untuk yang sudah mapan kita pakai 1 glodok saja tidak apa-apa. Untuk yang belum mapan kita kasih 2 glodok. Biasanya 1 glodok akan ditempati 1 ekor kacer ya. Biasanya kalau biasanya yang betina di sini, biasanya yang jantan akan di sini. Belum mau bersama. Nanti kalau sudah akur adaptasi berjodoh dengan baik, nah baru kita bisa pindahkan ke kandang lain atau kita mengambil 1 glodok. Tapi kalau tetap diberi 2 juga nggak apa-apa, karena biarkan untuk kacer itu memilih ya. Biasanya kak di sini ini ada sarangnya. Nah, ini kacer sendiri yang memasukkannya ke dalam ya. Jadi dimasukkan sendiri sama dia. Ini juga sama. Di sini ada. Tuh, ya kan? Ini kacernya sendiri yang memasukkannya ke dalam sini. Jadi mereka akan memilih mana glodok yang paling enak, mana glodok yang paling nyaman dan aman, seperti itu. Nah, ada 2.
Nah, kemudian untuk atasnya kita beri ini ya, apa namanya, ini triplek ya teman ya. Ini space ya, bebas bisa pakai apa aja, yang penting jadi atap. Jadi kalau ada tikus yang datang ke atas ini, dia kaca kita tidak langsung melihat karena tikus berada di atasnya ya. Kemudian selain itu juga menghalangi sinar matahari yang masuk langsung ke dalam godok, karena itu juga biasanya tidak baik ya untuk telur kacar kita kalau terkena sinar matahari langsung. Makanya di situ saya kasih ini biar suasananya agak lebih gelap pada bagian glodok. Oke, sekarang kita keluar lagi. Nah, kita tutup. Kemudian untuk tempat pakan seperti ini. Nah, di sana saya juga pakai ini ya, sirih gading dan juga lidah mertua. Ini kolam yang dari sebelahnya sama, masuk mengalirnya ke sini. Untuk kotak glodoknya bebas ya teman-teman, bisa pakai yang bulat, bisa pakai yang kotak. Ini kalau kotak ini bekas lovebird itu teman-teman. Saya modifikasi sedikit. Ini saya juga pakai 2. Nah, kemudian untuk alasnya sendiri tetap tanah seperti biasa ya, dipakai untuk ceker-ceker, untuk tipu dan lain sebagainya ya. Kemudian untuk tempat pakannya di sini pakai nampan. Ini nanti dikasih air ya, biar semut tidak naik ke atasnya. Agar semut tidak naik, maka di sini dikasih air. Kemudian embernya ini saya beri ini ya, cup-cup untuk pakan ya. Di sini ada ulat, di sini ada fur, di sana bisa saya kasih kroto biasanya ya, atau cacing ya. Kemudian di sini saya kasih jangkrik biasanya teman-teman. Hari ini belum saya kasih jangkrik, mungkin nanti saya kasih jangkrik ya. Jadi tempat makannya seperti ini, dia makan turun lalu naik ke atas. Nah, untuk makan dia akan turun ke sini. Ini bisa menjadi aktivitas sehingga burung mencegah burung dari obesitas. Nah, seperti itu kira-kira teman-teman. Tutup lagi. Untuk bagian depannya kita beri itu ya, apa namanya, banner. Kalau nggak banner ya apa namanya, paranet juga bisa. Kalau nggak ada ya kain juga bisa ya, agar burung lebih tenang di bagian atas, dia tidak langsung melihat kita. Seperti itu kira-kira. Itu untuk satu kotak yang sini ya, yang biasanya siapan ya, saya masukkan sini. Kemudian untuk yang sudah produk saya pindah teman-teman, saya pindah ke kandang sebelah sini. Nah, jadi tadi itu kandang untuk penjodohan. Kalau di sini untuk kandang yang sudah produk. Kandang yang sudah produk lebih simpel lagi teman-teman di sini. Di sini ada 3 kotak ya. Ini semuanya sudah berjodoh semua. Tuh. Sudah jinak-jinak semua kan. Tuh, di sini gacar-gacar semua teman-teman. Nah, untuk bagian depan tetap sama. Jadi di sini saya kasih ini apa? Pintu agar kita itu tidak terlihat kalau kita lalang di depan sana. Jadi di pintu ini ya, dikasih pintu. Jadi tertutup ruangannya teman-teman. Tertutup. Kemudian ada lubang-lubang untuk sirkulasi udara. Sama bagian sana juga ada lubang udaranya dan 1 tangkringan. Kemudian ada juga tanamannya ya, ini lidah mertua tadi. Kita akan buka. Nah, tempat pakannya juga masih sama. Kemudian untuk tempat airnya kita tidak ini ya, karena mungkin keterbatasan saya.
Sehingga tempat airnya saya buat nampan seperti ini, dan ini lebih mudah dalam membersihkannya atau merawatnya. Jadi air ini bisa setiap hari atau 2 hari sekali ini saya buang airnya, kemudian saya ganti dengan air yang baru. Begitu teman-teman ya. Kemudian untuk glodoknya saya pakai 1. Nah, untuk cutter yang sudah produk saya cuma pakai glodok cuma 1 teman-teman. Sinar mataharinya masuk, pakai esbes ya. Sinar matahari masuk. Kemudian bagian atas kita kasih paranet untuk meredam panas, terutama bagian atas glodok. Oke. Halo. Nah, jadi ini double 2. Kalau 1 masih terlalu terang ya, jadi ini saya kasih 2 agar lebih gelap. Ini paranetnya. Nah, ini tempat glodoknya di sini. Nah, seperti ini. Sebentar, kita akan coba buka. Tuh, sudah bersarang. Nah, seperti itu teman-teman ya, belum bertelur. Ini kita tutup lagi. Sama, ini juga glodok, ini juga glodok. Kita akan lihat apakah ada telurnya. Belum bertelur ya. Ini yang kemarin zong, 4 telurnya zong. Ada telurnya 3 ya. Ada telurnya 3, alhamdulillah. Ini mengeram berarti ya. Alhamdulillah ada yang bertelur, mengeram. Indukannya sama teman-teman. Untuk pakannya semua pakai ember saya. Tuh, seperti ini, tempat minumnya sama. Tuh. Nah, ini lebar, ini panjangnya sekitar 1 meter ya, tingginya juga sama seperti kandang yang sebelahnya sana tadi. Ini tingginya sekitar 1,5 meter lebih ya ini. Cuma saya nggak bawa meteran. Saya juga lupa dulu berapa ini. Pokoknya itulah, pokoknya kalau saya berdiri dia lebih tinggi lah. Tuh. Terus ini panjangnya ke sana, lebarnya ke sana ke dalam itu sekitar 1,5 meter atau 2 meter ya. 1,5 meter bisa, 2 meter lebih bagus. Nah, jadi seperti ini ruangannya. Untuk yang sudah produk itu kita sendirikan dengan ruangan yang lebih tertutup. Atasnya
Nah, seperti itu. Jadi salah satu fungsi paranet itu meredam panas, juga membuat suasana yang bagian glodok itu lebih gelap, teman-teman. Nah, seperti itu. Ini untuk cutter yang sudah produk. Jadi di sini saya sendirikan. Ini ruangannya tertutup, ya. Nah, itu ada pintunya, tinggal ditutup saja nanti. Udah ada lubang-lubang udara, lubang angin. Biasanya kalau cuaca panas saya bisa pakai kipas angin. Bisa saya masukkan ke dalam dan untuk mendinginkan suasana atau udara di dalam, memutar udara ya. Kemudian untuk lampu, banyak yang tanya pakai lampu apa enggak. Saya pakai lampu, teman-teman, karena beberapa cutter tuh ada yang takut dengan kondisi gelap, jadi tetap pakai lampu di sini. Jadi ini yang terpenting adalah lampunya tidak berada di dalam, tidak berada di dalam kandang, lampunya di luar. Jadi tetap ada celah cahaya yang masuk sedikit, sehingga di dalam tetap ada cahaya, cutter bisa melihat. Dan lampu ini saya buat jauh karena saya pernah dulu ke kandang saya sebelum di sini ya, itu saya kasih lampu di sekitar kandang dan ternyata ada serangga yang terundang oleh cahaya lampu sehingga masuk ke dalam kandang. Tuh. Ini kalau kita nyalakan mengundang banyak serangga. Kalau di Jawa namanya kaper ya, teman-teman ya. Ini kalau kaper masuk dan dimakan oleh kacer tentu berbahaya sekali. Biasanya kacer yang kuat 2 hari masih hidup tapi sekarat. Tapi bagi kacer yang tidak kuat, sekali yang makan paginya sudah langsung mati. Nah, maka dari itu penting sekali untuk tidak kalau saya ya pribadi ya teman-teman, tidak memakai lampu di dalam kandang, tapi lampu ini di luar kandang ya, seperti itu. Nah, ini untuk yang siapan saya taruh sini. Kemarin sudah juga ada yang saya jual bentukan untuk yang siapan. Jadi prosesnya di sini yang siapan saya masukkan kandang sini dulu untuk dibuat lebih tenang, dijodohkan ya. Setelah itu, setelah kacer sudah mulai bertelur biasanya ya, sudah berjodoh dengan baik dan sudah tenang, baru saya masukkan atau saya pindah ke kandang produk. Nah, di sini biasanya saya memanen anakan-anakan kacer. Kacer-kacer ya. Nah, jadi tahapnya seperti itu teman-teman untuk review kandang kita kali ini. Oke. Nah, semoga bermanfaat. Jangan lupa yang belum like, yang belum subscribe, klik tombol like juga subscribe sebagai support dari channel ini, dan semoga bermanfaat.